Repsol Honda Marc Marquez akan melakoni race day di Mandalika mulai dari posisi 15. Perolehan posisi itu imbas dari jatuhnya dia pada kualifikasi hari Sabtu 19 Maret 2022. Dengan hasil itu memaksa The Baby Alien untuk langsung menyerang dari awal pada berlangsungnya race day pada hari Minggu 20 Maret 2022. Selain menyerang, pembalap asal Spanyol itu juga mengungkapkan bahwa akan mengenakan ban sop di bagian belakang. Saya yakin dengan kemampuan saya mengelola ban, tapi besok saya tidak bisa melakukannya, kata Marquez dikutip dari Motosan. Saya harus menyerang dari awal, tegasnya. Itu sebabnya kami akan menempatkan sop di belakang dan menyerang dan melihat di akhir, jelasnya. Strategi menyerang sejak di awal itu mengingat ia berada di posisi ke-15. Maka dari itu usaha yang paling baik untuk dilakukan adalah dia harus menyerang sejak awal. Marc berpikir bahwa ia harus mengambil risiko agar dapat masuk finish 10 besar. Marc Marquez memang terjatuh beberapa kali saat kualifikasi kemarin ya. Saya harus mengambil risiko untuk setidaknya finish di 10 besar, kata Marquez. Nampaknya pada GP Mandalika kali ini podium bukan jadi prioritas untuk Marquez. Pada race day di Mandalika ia mengaku akan fokus untuk menyerang dan menyalip. Saya tidak berbicara tentang berjuang untuk podium atau untuk kemenangan, kata Marquez. Saya harus menyerang dan menyalip pembalap, sambungnya. Namun pembalap dengan nomor 93 itu merasa kurang percaya diri dengan bannya. Dirinya menerangkan bahwa kemungkinan besok ia akan kembali menggunakan ban medium. Akan tetapi ban medium itu nampaknya akan digunakan hanya ketika melakukan pemanasan. Memang benar bahwa besok saya mungkin mencoba medium lagi dan pemanasan, kata Marquez. Tapi saya tidak memiliki kepercayaan diri dengan ban itu, saya kurang grip. Tambahnya, juara dunia 6 kali itu juga memberikan keterangan soal hasil kualifikasi. Dirinya mengakui bahwa hasil ini jelas bukan yang dia inginkan. Namun rekan Pol Espargaro itu berharap race day besok Minggu 20 Maret 2022 ia dapat membuat awal yang baik. Seperti diketahui, sesi latihan bebas pre-practice atau FP4 MotoGP Mandalika dihentikan karena insiden di tikungan 13 sirkuit Mandalika Lombok Sabtu 19 Maret 2022. Motor pembalap Suzuki X-Star yang dikendarai Alex Rins tiba-tiba terbakar saat melewati tikungan 13. Melihat bagian mesinnya terbakar, Alex Rins kemudian melompat dan jatuh ke gravel pinggir lintasan, sementara bagian mesin motornya mengeluarkan api di pinggir lintasan. Ia pun akhirnya masuk ke pedok. Setelah itu pembalap lainnya, Johan Zarco Pramac Racing, terjatuh dan menyebabkan oli motor tercecer di lintasan. Akibat insiden tersebut, sesi pre-practice 4 dihentikan. Bendera merah pun dikibarkan pada 23:32 menit sebelum berakhir. Panitia penyelenggara balapan menghentikan sementara untuk pembersihan lintasan dari bekas oli yang tumpah. Tidak berselang lama, sesi free practice kembali dilanjutkan. Para pembalap menggeber kembali motornya di bawah cuaca mendung sirkuit Mandalika. Sementara itu, nasib sial kembali dialami Marc Marquez. Juara dunia MotoGP 6 kali itu 2 kali terjatuh saat menjalani sesi kualifikasi pertama MotoGP Mandalika 2022 di sirkuit Mandalika Sabtu 19 Maret. Momen pertama terjadi saat Marquez melahap tikungan ke-13 sirkuit Mandalika. Lokasi motor Alex Rins terbakar. Marquez gagal mempertahankan keseimbangan motornya sehingga terjatuh hanya 6 menit sebelum berakhirnya Q1. Meski begitu, Marquez masih sanggup berdiri. Pembalap asal Spanyol itu langsung bangun dan bergegas ke pedok Honda. Ia berlari meninggalkan motornya di pinggir trek menuju pedok bersama petugas marshal untuk mengambil motor baru. Namun kesialan kembali dialami pembalap dari tim Repsol Honda itu. Saat sesi kurang dari 40 detik, Marquez kembali terjatuh seusai menyusul Takaki Nakagami di trek.
Ia mengalami kecelakaan saat berada di tikungan ke-12. Pebalap Spanyol itu terjatuh cukup keras dalam kecepatan tinggi hingga tubuh dan motornya terseret dan terguling ke area gravel sirkuit Mandalika. Si bayi alien pun terlihat kesal karena kembali terjatuh untuk kali kedua di sesi kualifikasi ini. Dalam tayangan ulang terlihat Marquez memacu motornya hingga kecepatan 194 km per jam sebelum hilang kendali dan tergelincir di aspal. Marquez akhirnya hanya menempati posisi kelima dalam kualifikasi pertama MotoGP Mandalika. Alhasil ia tidak berhasil melangkah ke kualifikasi kedua. Dalam kecuan di akun Twitternya, Marquez menjelaskan dirinya baik-baik saja. Jatuh keras hari ini ketika kami berusaha keras untuk bersenang-senang. Tapi saya baik-baik saja. Hari ini saya mengalami kecelakaan keras ketika berusaha mendorong untuk satu putaran cepat. Tetapi saya baik-baik saja, tutur Marquez di Twitter. Pada akhirnya di kualifikasi kedua, pembalap Monster Energi Yamaha Fabio Quartararo menjadi yang tercepat dan berhasil meraih posisi start terdepan alias pole position untuk balapan yang digelar kemarin itu. Quartararo mencatatkan waktu tercepat untuk berada di posisi depan sejak awal kualifikasi kedua. Pria dengan alias El Diablo atau julukan El Diablo itu mengukir catatan waktu 1 menit 31,067 detik. Pembalap asal Prancis itu diikuti pembalap Pramac Ducati George Martin dan Johan Zarco di posisi ketiga dalam kualifikasi. Adapun Marquez harus puas berada di urutan kedua dan akan mengikuti balapan dari posisi ke-15. Menyenangkan rasanya kembali ke pole position. Saya memiliki hasil yang bagus pada FP4 dan kemudian saat kualifikasi saya melakukan 2 lap yang sangat cepat. Saya membuat beberapa kesalahan dan itu terbayar juga pada akhirnya, kata Quartararo dalam wawancara seusai kualifikasi yang dikutip dari tayangan langsung MotoGP Mandalika. Sementara duo Ducati Martin dan Zarco mengaku kesempatan bagus berada di posisi saat start. Mereka akan menjadi senjata pada race day hari ini. Babak kualifikasi sangat penting di sini karena sulit untuk menyalip di track. Saya telah menganalisis data tadi malam untuk menemukan 1/10 detik, kata Martin di momen yang sama. Balapan akan sangat panjang dan melelahkan, tapi saya akan melakukan yang terbaik, imbuhnya. Di kelas Moto3, Mario Aji mencetak sejarah sebagai pebalap pertama Indonesia yang akan start dari barisan depan ajang Grand Prix. Pembalap 18 tahun itu merebut posisi ketiga pada babak kualifikasi Moto3 Mandalika 2022 di sirkuit Mandalika Sabtu. Ia akan start dari barisan terdepan bersama Carlos Tatai yang meraih posisi tercepat kualifikasi dan Diogo Moreira di posisi kedua. Prestasi yang disebut Mario Aji semakin hebat karena pebalap Honda tim Asia itu sempat menjalani Q1 sebelum merebut posisi ketiga di Q2. Bahkan Mario Aji sempat memimpin jalannya babak kualifikasi. Mario Aji mengatakan sukses merebut posisi start ketiga Moto3 Mandalika 2022 merupakan hasil yang luar biasa, terutama setelah ia kesulitan di hari pertama latihan bebas Jumat 18 Maret dengan berada di posisi ke-23. Sebuah sambutan hangat dari negara saya sendiri. Tentu kami sangat senang dengan pekerjaan yang kami lakukan. Ini tidak mudah, tapi saya super senang untuk tim dan super senang untuk saya, ujar Mario Aji. Terima kasih untuk keluarga saya yang datang dan memberikan dukungan. Jadi pada balapan besok saya akan berusaha yang terbaik dan menikmati balapan, sambung pembalap asal Madiun, Jawa Timur tersebut. Grand Prix of Indonesia di Mandalika ini bukan hanya MotoGP yang unjuk gigi di sirkuit yang diresmikan oleh Presiden Jokowi pada November 2021 lalu. Moto2 dan Moto3 juga ambil bagian. Apa itu Moto2, Moto3, MotoGP dan perbedaannya? Moto2 adalah kejuaraan dunia kelas menengah di antara MotoGP dan Moto3. Kejuaraan ini mulai dilombakan pada musim 2010.
Sedangkan Moto3 adalah kejuaraan dunia kelas paling dasar, yang mana merupakan permulaan bagi para pembalap yang nantinya berlaga di MotoGP. Moto3 dilombakan pada musim 2012. Perbedaan antara Moto2 dan Moto3 sendiri terdapat pada mesin, bobot tenaga, dan juga kecepatan motor. Mesin Moto2 adalah 765 cc dengan 3 silinder. Mesin Moto3 adalah 250 cc dengan 1 silinder. Untuk Moto3 mereka menggunakan mesin prototipe yang memang khusus dirancang untuk balapan MotoGP. Berbeda dengan Moto2 yang menggunakan mesin berbasis one engine supplier atau sistem pemasok mesin tunggal, adapun MotoGP 1000 cc dengan menggunakan 4 silinder. Bobot Moto2 paling besar di antara MotoGP dan Moto3 yaitu 217 kg termasuk dengan pembalapnya. Bobot Moto3 paling ringan yakni 152 kg. Berat motor kelas Premier MotoGP berbeda dengan Moto3 dan Moto2. Berat minimum untuk kelas para raja hanya 157 kg. Tenaga Moto2 140 horsepower. Moto3 memiliki tenaga hampir setengah dari mesin Moto2 yaitu 60 HP horsepower, sementara untuk kelas dari MotoGP yakni 250 horsepower. Kecepatan Moto2 295 km per jam, Moto3 245 km per jam, sedangkan kecepatan MotoGP 350 km per jam.